Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membahas satu topik tentang gereja. Apa itu gereja? Ketika kita mendengar kata gereja, apa yang terlintas dalam hati dan pikiran kita? Apakah sebuah gedung dengan menaranya yang tinggi? Atau dibarengi dengan lambang salib yang ada di puncaknya? Atau tempat beribadah lengkap dengan nama organisasi gerejanya? Atau lengkap dengan pelang dengan jadwal ibadah selama 1 minggu? Apakah bayangan kita tentang gereja adalah sebuah tempat kegiatan pertemuan rohani yang dihadiri oleh orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, dan di dalamnya ada nyanyian, pujian, ada musik band, ada pengkhotbah yang menyampaikan firman? Itukah yang disebut gereja? Saudara, tidak salah jika kita menyebutnya demikian. Tapi apakah hanya itu yang dimaksud dengan gereja itu? Kalau hanya itu yang kita pahami tentang gereja, maka pantaslah jika ada banyak orang Kristen yang merasa kekeringan rohani. Dia kehilangan gairah beribadah. Dia pergi mencari tempat yang baru agar disegarkan. Dan banyak akhirnya anggota gereja itu yang suka bertamu ke gereja lain, jajan di gereja lain. Saudara, sesungguhnya apa gereja itu? Kata gereja berasal dari kata igreja dari bahasa Portugis yang artinya menjadi milik Tuhan. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sedangkan dalam perjanjian baru istilah yang dipakai adalah eklesia. Dari bahasa Yunani. Dari kata ek yang artinya keluar dan kaleo yang artinya memanggil. Jadi eklesia adalah persekutuan dari orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam persekutuan yang diterangi oleh Yesus Kristus. Jadi saudara, gereja bukanlah bicara tentang gedung atau denominasi atau organisasi. Tapi gereja adalah sekumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia untuk melakukan tugas penginjilan ke seluruh dunia. Matius 28 ayat 19 berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku," dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dengan memahami ini, kitalah gereja itu. Kitalah orang-orang yang sudah ditebus itu, yang harus pergi memberitakan Injil keselamatan ke seluruh dunia. Saudara, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47, Alkitab mencantumkan sebuah contoh gereja yang ideal. Gereja dalam jemaat Kisah Para Rasul ini adalah contoh gereja mula-mula yang cara hidup jemaatnya sungguh luar biasa. Dikatakan dalam ayat 41 bahwa mereka yang sudah menerima perkataan atau menerima firman itu memberi diri dibaptis, dan luar biasa pada hari itu 3.000 jiwa bertobat. Mereka yang bertobat itu kemudian bertekun terus dalam pengajaran Rasul. Mereka bersekutu. Mereka berdoa. Mereka juga melakukan banyak mujizat dan tanda. Saudara, semakin banyak orang yang percaya, mereka bertumbuh bersama. Mereka punya kerelaan untuk saling berbagi dan peduli kepada sesama. Bahkan ada yang mau berkorban untuk kepentingan orang lain. Bahkan sampai ada yang menjual harta milik. Sungguh luar biasa kondisi jemaat mula-mula. Saudara, tiap-tiap hari mereka berkumpul dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti. Mereka makan bersama. Ada perjamuan kasih dan perjamuan kudus di sana. Mereka terus memuji memuliakan Tuhan. Hingga akhirnya mereka disukai semua orang. Alkitab mencatat Kisah Rasul 2:47. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Satu hal yang luar biasa. Saudara, inilah contoh gereja yang ideal yang harus kita teladani untuk saat ini. Ini juga terus mau mengingatkan kita bahwa sebagai gereja kita harus terus membenahi diri, bertumbuh. Karena gereja adalah tubuh Kristus.
Gereja adalah organisme, makhluk hidup yang harus terus bergerak. Dan Kristus adalah sebagai kepala gereja. Gereja jangan lagi hanya memikirkan soal denominasinya, soal gedungnya yang megah, soal fasilitasnya yang mewah. Tapi bagaimana gereja terus bergerak, terus berkarya, dan memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Akhirnya, selamat menjadi gereja yang diperkenankan Tuhan. Tuhan memberkati.